Oke, selamat sore semuanya. Hari ini kita akan belajar mengenai sistem informasi knowledge management yang akan diajari oleh Aristo Ardiwijaya dan Grace Michelle. Untuk para tutor dipersilakan. Untuk layarnya udah kelihatan ya? Oke, halo teman-teman, selamat datang di Responsi Knowledge Management. Perkenalkan aku Aristo Wijaya dan partner aku adalah Grace Michelle. Jadi kali ini kita akan membicarakan teori-teori dan juga praktek yang ada di knowledge management. Jadi yang perlu teman-teman tahu, nanti kan di case study itu yang ada di case study di knowledge management itu kan pasti berupa case study, bukan teori doang. Jadi kita harus paham dulu case-nya kayak gimana. Oke, kita langsung next ya. Nah, jadi kita akan fokus ke sesi 1 sampai sesi 5. Jadi sesi 1 itu apa itu knowledge, transformation, knowledge itu menjadi knowledge management system itu kayak gimana. Terus untuk yang sesi 2 proses atau siklus dari knowledge itu kayak gimana. Yang ketiga ada model, terus yang keempat ada tahapan penting, dan kelima cara melakukan sharing sampai menjadi metode dalam knowledge management. Gitu. Jadi aku bakal langsung next. Kita langsung ngebahas aja yang namanya case study. Oke, bentar. Kita bakal langsung case study. Kita bakal langsung ngebahas yang namanya case study. Jadi sebelum kita ngebahas case study, kita harus tahu dulu nih. Knowledge atau pengetahuan adalah cara kita mengetahui yang lebih subjektif berdasarkan nilai, persepsi, dan pengalaman individu atau pengalaman. Nah, knowledge itu juga ada keunikannya nih. Jadi kalau kita menyebarkan pengetahuan itu tidak akan mengakibatkan pengetahuan kita hilang. Nah, terus yang kedua, menggunakan pengetahuan tidak akan menghabiskan pengetahuan. Sama yang ketiga, sebagian besar pengetahuan yang berharga akan hilang pada akhirnya. Itulah kenapa kita harus selalu dokumentasi semua knowledge gitu. Kita akan buka untuk ini ya, case tadinya biar teman-teman kebayang nih. Oke, bentar. Nah, kita langsung aja ke case pertama. Jadi coba teman-teman bayangin, misalnya restoran X itu mempunyai 3 restoran yang tersebar di Jakarta. Dan dia itu punya yang namanya central kitchen. Jadi central kitchen itu dia itu bakal kayak apa namanya, yang ngirim makanan ke cabang-cabang lain gitu ya. Bisa kasih makanan jadi atau mungkin kasih makanan yang setengah jadi. Tujuan central kitchen apa? Biar nanti kualitas makanannya itu terjaga gitu ya, rasanya masih sama. Nah, mulai nih timbul sebuah masalah di mana ada seseorang petugas gudang, dia itu sudah bekerja selama 30 tahun, namanya Tono, dan dia pensiun karena faktor usia gitu. Nah, sebulan setelah kepergiannya, tiba-tiba food waste, kan apa di restoran itu ada yang namanya food waste ya. Yang tadinya food waste-nya itu ada sekitar 10%, ini meningkat jadi 30%. Jadi yang tadinya daging, sayur, buah-buahannya busuk cuma kayak 10%, sekarang meningkat nih gara-gara si Tono ini dia udah itu udah pensiun. Nah, berarti ada solusinya nih. Solusinya gimana? Solusinya kan akhirnya kan dipekerjakan lagi ya orang-orang baru ya. Tapi orang-orang baru ini gara-gara dia skillnya atau knowledge-nya itu nggak sama kayak si Tono, jadi food waste-nya itu jadi 30%. Itu. Nah, terus ada nih solusinya. Solusinya itu adalah kita ada apa namanya direktur. Direktur itu ngebuat nih. Coba dong. Ya udah deh, kita buatnya kayak gini. Jadi direktur dari perusahaan ini dia ngebuatnya kayak gini. Oke, dia ngebuat folder-folder, ada bahan baku, ada buah, terus kalau daging ada ayam, ikan, sapi, sayur. Nah, terus masing-masing apel ini atau ini ya gambar-gambarnya ini ada yang ini nih. Misalnya apel busuk disilang, terus apel yang seger dicentang kayak gitu. Jadi tujuannya apa? Tujuannya biar nanti si karyawan baru itu
bisa tahu kira-kira apel yang busuk mana, apel yang enggak mana, daging yang busuk mana, daging yang enggak mana. Nah, cuma timbul nih masalah baru. Tiba-tiba suppliernya marah-marah. Nah, suppliernya marah-marah karena apa? Karena karyawannya itu misalnya nih, eh, kan supplier datangnya pagi-pagi ya ke perusahaan A ya untuk mengirimkan bahan baku ya. Cuma karyawannya itu periksanya lama banget, sampai sore baru periksa gitu. Jadi gara-gara dia cocok-cocokin ini nih, cocok, oh ini apel eh, apa namanya busuk atau enggak ya? Itu kan lama ya. Nah, jadinya dia pakai sekarang yang namanya ini nih. Gara-gara suppliernya marah, tiba-tiba direkturnya itu kepikiran lagi hal baru. Coba deh kita buat yang namanya assessment atau quiz. Jadi gini, kita buat quiz. Kita buat quiz misalnya kayak apa? Buat quiz di Quizizz ya, contohnya gitu ya. Kita buat Quizizz gitu, kita buat kayak sekitar 80 soal. 80 soal itu misalnya kayak apakah foto di apa? Apakah gambar di apakah daging di gambar ini busuk atau tidak? Nah, nanti ada true, ada false gitu ya. Nah, terus apa namanya? Orang gudang itu juga setiap pagi dia datangnya lebih pagi sekarang, datang lebih pagi untuk ngerjain kuis itu. Nah, ngerjain kuis itu juga kita pakai yang namanya sistem reward punishment, yang dimana misalnya nih dari satu kuis itu selama seminggu orang gudang itu bisa dapat nilai 80. Nah, dia dapat uang insentif 100 sampai 200 ribu. Cuma kalau misalnya apa namanya? Misalnya selama seminggu berturut-turut dia nilainya di bawah 70 dari 100 ya. Dia nggak dapat uang makan gitu. Otomatis dari solusi ini orang-orang gudang jadi tahu nih mana yang berkualitas, mana yang enggak, apel-apelnya. Jadi sekarang prosesnya lebih cepat nih. Gara-gara diadain kuis itu, diadain reward and punishment. Ujung-ujungnya jadi cepet. Inilah yang kita namakan knowledge gitu. Ini untuk case pertama ya. Untuk case pertama kurang lebih kayak gitu. Kita langsung ke case kedua nih. Ke case kedua. Nah, jadi untuk case kedua ini adalah kan ada yang namanya pabrik nih, pabrik busa. Pabrik busa. Busa itu kan dibuat dari cairan kimia ya. Cairan kimia terus dituang ke satu wadah, terus dipanggang. Nah, ada nih satu bapak-bapak yang bentar lagi udah pensiun. Terus ditugasin untuk ngebuat tutorial panduan. Misalnya kalau mau bikin busa A, itu caranya bagaimana. Jadi sebelum bapak itu pensiun, dia udah buat nih sebelumnya video-video biar itu yang namanya knowledge transfer ke ke orang-orang lain ya gitu. Terus sebelum dia pensiun juga ada nih dua anak muda yang dampingin dia. Tugasnya kayak oh merhatiin aja gitu kira-kira cara dia kerja gimana. Nah, terus kan yang namanya buat busa itu kan pasti panjang banget ya. Jadi kayak misalnya nih, tadi kan dituang ke dalam satu wadah. Misalnya satu busa itu kualitasnya nggak bagus, itu nanti berdampak ke profit perusahaan. Jadi sekali buat yang nggak bagus aja dikit, itu akan berdampak panjang gitu. Nah, setelah bapak itu pensiun, ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya itu dua anak muda ini malah nggak knowledge transfernya itu nggak pengetahuannya itu dia nggak ada gitu. Jadi pas dia pensiun terjadi masalah. Busanya itu nggak sesuai kualitas kayak yang udah bapaknya buat itu. Jadi bener-bener perusahaan itu merugi gitu. Akhirnya gimana? Setelah bapak itu pensiun, dipanggil lagi sama perusahaan. Nah, jadi bapak ini itu bener-bener sangat berpengaruh. Tapi knowledge transfernya nggak bisa diambil gitu ya. Gitu. Akhirnya setelah 7 sampai 8 tahun bapak ini pensiun. Akhirnya anak muda ini mulai paham. Jadi yang aku pengen terangin di case kedua ini adalah ini itu proses knowledge management yang gagal. Yang dimana bapaknya kan udah pensiun nih. Padahal bapaknya itu punya semacam apa namanya? Punya semacam pengetahuan yang bisa dibagikan. Cuma anak muda ini nggak paham-paham gitu ya. Gitu. Jadinya ujung-ujungnya perusahaannya jadi harus panggil bapak itu lagi. Ketergantungan lah istilahnya ke bapak itu lagi. Tuh, mungkin untuk solusi knowledge dari case ini adalah sebelum bapak itu pensiun ya, bisa dipekerjakan lagi orang baru. Orang baru tapi yang umurnya
lebih muda dikit lah dari bapaknya. Jangan yang anak muda juga, karena anak muda kan mungkin belum ada pengalaman gitu ya. Kalau kita panggil orang yang udah berpengalaman di bidangnya, cuma tinggal di tutorial dikit, itu pasti lebih baik. Tuh. Jadi gagal. Nah, terus untuk case 3 nih, biar teman-teman makin paham tentang knowledge management. Nah, contohnya gini, misalnya nih, eh, seorang marketing manager dapat informasi, oh, aku udah jualan produk A 100 unit, produk B 50 unit, produk C 30 menit, ya kan? Nah, terus apa namanya? Jadinya dia sekarang beranalisa nih. Oh, cobalah kira-kira kalau kita kasih diskon ke produk C apa yang terjadi gitu ya. Karena kan produk C itu kan yang paling dikit ya, 30 unit gitu. Tapi setelah dikasih diskon selama sebulan gitu ya, eh, bukan masalah di diskonnya, tetapi packagingnya kurang, yang kurang diminati oleh orang-orang gitu. Alhasil gara-gara itu udah dikasih diskon, peningkatan penjualannya nggak meningkat gitu ya, malah margin perusahaan atau profit perusahaannya itu menurun gara-gara kan dikasih diskon, tapi kayak penjualan produksinya itu tetap sama aja gitu. Nah, terus udah kayak gitu kan alhasil kan diskonnya itu kan tidak bekerja ya untuk produksi ya. Kita singkat saja ke 3 bulan. 3 bulan yang akan datang, marketing manajernya itu pensiun karena masalah umur dan sebagainya. Atau mungkin untuk contohnya itu mungkin gara-gara sakit ya, gara-gara sakit tiba-tiba tidak bisa melanjutkan pekerjaan dan digantikan oleh marketing manajer yang baru. Nah, cuma marketing manajer yang baru ini dia ngelihat nih data-datanya. Lah, produk A 100 unit, produk B 50 unit, produk C 30 unit. Berarti kalau gitu kita kasih diskon lagi deh ke produk C. Lah, berarti kesalahan yang sama terulang dong. Inilah yang dibilang dengan knowledge documentation. Jadi kita harus yang namanya itu dokumentasi knowledge gitu ya. Dokumentasi knowledge biar misalnya ada orang baru datang, dia nggak bingung lagi, nggak melakukan kesalahan yang sama. Itu. Jadi yang bisa kita simpulin dari case ini adalah kalau dari case satu kan pengetahuannya itu nggak ditransfer. Kenapa nggak ditransfer? Karena dia itu ngeremehin pekerjaan kepala gudang si Tono ini ya, si Pak Tono ini. Jadi setelah dia keluar baru kelihatan, oh ternyata Bapak ini sangat membantu perusahaan kita gitu ya. Itu. Terus jadi yang bisa kita simpulkan dari tujuan dari knowledge management adalah yang pertama, jadi kita mencegah hilangnya pengetahuan yang berharga dari organisasi, baik karena keluar bersama individu maupun karena faktor lain. Jadi kalau bisa nih, kita misalnya nanti udah punya yang namanya sebuah perusahaan, kita punya karyawan-karyawan dong. Kita kan pasti tahu nih, mana karyawan yang skillnya 100, mana yang skillnya 80, mana skillnya yang 50. Nah, kita harus tahu nih, kita harus ngambil pengetahuan di karyawan yang skillnya 100. Gitu ya, biar dia bisa berbagi gitu, berbagi pengetahuan biar nanti kalau misalnya karyawan A itu keluar dari perusahaan mungkin karena sakit atau pensiun atau mungkin gara-gara emang mau resign aja, kita tetap dapat pengetahuannya. Jadi pengetahuan itu tidak terlalu rugi. Itu. Terus yang kedua, pengetahuannya itu sudah kadaluarsa atau tidak relevan. Jadi maksudnya itu kayak misalnya di COVID-19, sebelum COVID-19, kan penjualan itu kan harus door to door ya. Kita ketok rumah orang, terus habis itu kira-kira apa yang terjadi nih? Oh, kita nawarin produk. Oh, itu adalah best practice dulu cara nawarin produk gimana. Cuma setelah COVID-19 kan sekarang pada beralih ke Shopee, Tokopedia gitu kan. Jadi itu namanya pengalamannya ya pengetahuannya itu discontinue itu. Atau yang ketiga, memastikan bahwa pengetahuan yang tidak lagi sejalan dengan visi dan misi organisasi dapat dikelola atau dihapus. Nah, ini juga sama ya. Kalau tidak sesuai dengan visi dan misi, berarti kita langsung hapus saja apa-apa gitu. Yang terakhir, kita mendorong penciptaan dan pengelolaan pengetahuan baru. Jadi, untuk meningkatkan daya saing. Jadi, misalnya kita dapat pengetahuan baru, kita nggak cuma simpen aja, cuma coba kita terapkan, dan coba kita kembangkan menjadi hal yang lebih bagus lagi. Gitu. Oke, kalau misalnya ini untuk sesi satu sih kurang lebih gitu ya. Kalau misalnya ada yang mau ditanyain, langsung tanyain aja teman-teman di chat. Tuh, kita langsung aja ke tipe-tipe knowledge ya. Di sini kita bakal
tipe-tipe knowledge kan KM knowledge management itu punya yang namanya explicit sama tacit nih. Punya explicit sama tacit. Nah, aku bakal ngejelasin dulu dari tacit nih. Tacit itu adalah pengetahuan yang tersirat, sulit untuk diutarakan, bersifat internal. Jadi ini itu benar-benar kayak contoh tacit ya. Contoh tacit itu kayak misalnya koki. Koki bisa masak makanan kue tiaw gitu. Maka bisa masak itu, tapi dia nggak tahu cara ngejelasin ke orang gimana gitu. Nah ini kan ada kata kuncinya nih. Sulit untuk diutarakan, bersifat internal. Jadi benar-benar dia nggak tahu ini taruh garamnya kira-kira aja lah sesuai insting orang itu ya. Itu namanya tacit gitu. Untuk eksplisit itu lebih mudah. Terus dia itu ngejelasin cara ngedapatinnya gimana, cara diungkapin di mana, cara dibagikan gimana. Dan eksplisit itu berbentuk kata-kata atau rekaman, audio, gambar. Jadi kalau misalnya teman-teman mau ingat, tacit itu yang tidak terdokumentasi, sementara eksplisit itu yang terdokumentasi. Misalnya, tuangkan garam 100 gram gitu ya ke dalam panci. Nah, itu kan berarti termasuk ke dalam eksplisit gitu. Nah, terus contohnya kayak gimana nih? Nah, ini ada contohnya nih. Ketika seseorang ingin belajar masak, mereka pasti akan nonton video dong. Mereka pasti akan nonton video di YouTube terlebih dahulu, terus praktekin. Nah, terus saat Koki sedang memasak, dia menceritakan resepnya, mengatakan, tambahkan garam secukupnya, atau tambahkan gula secukupnya. Tanpa sadar, si Koki ini sudah menyebarkan yang namanya tacit knowledge. Karena kan itu kan benar-benar insting ya, kayak secukupnya itu seberapa gitu kan. Berbeda dengan eksplisit yang dimana ketika seseorang ingin belajar memasak, ia membeli buku resep masak. Nah, kemudian saat ingin memasak, ia membaca buku resep yang berisi takaran jelas, misalnya 2 sendok teh, atau 2 sendok makan gula, atau 200 ml susu, itu untuk yang eksplisit. Nah, ini ada contoh perbedaannya juga. Cuma yang aku pengen tekanin teman-teman kalau yang namanya knowledge management ini pasti nanti eh, banyakan case ya. Misalnya mungkin ada 7 pertanyaan gitu ya di UTS. Itu pasti kebanyakan case. Jadi teorinya teman-teman nggak perlu terlalu hafal, tapi ngertiin aja. Ngertiin dari case-case tadi ini ya. Dari case-case tadi ini kalau teman-teman ngerti, terus hafalin teorinya dikit aja, itu nanti udah bisa kok. Jadi kalau apa cuma hafalin teori nanti malah kurang nilainya kurang maksimal gitu. Terus aku bakal langsung, ini bisa dibaca-baca aja ya. Bisa aku next. Nah, harusnya sih apa namanya knowledge-nya itu cuma yang paling penting itu adalah tacit dan eksplisit. Cuma kita tambahin nih ada 4, ada implisit sama embedded gitu. Jadi implisit itu adalah pengetahuan yang belum terdokumentasi tapi dapat dengan mudah dikasih tahu ke orang lain gitu. Jadi misalnya nih kalau yang tacit ini kan yang tadi aku contohin kan misalnya koki. Koki tadi kan cara dia mau ngajarin orang gimana nggak bisa gitu kan tuang berapa sendok teh dia kurang bisa dia cuma mengandalkan insting. Nah cuma kalau yang ini nih kalau yang apa implisit ini dia itu tahu dan dia bisa ngajarin gitu tapi bisa diajarkan dan implisit itu belum terdokumentasi tapi bisa dijelaskan jika diminta gitu. Nah terus ada lagi yang namanya embedded pengetahuan yang tertanam dalam sistem proses kebijakan atau budaya organisasi seperti SOP atau algoritma. Jadi ini tuh benar-benar kayak tertanam dalam sistem lah, tertanam dalam sistem tidak dimiliki oleh individu dan otomatis. Contohnya kayak gini, misalnya yang tadi ya, aku kan kasih tahunya contohnya koki ya tadi ya. Ini juga bisa. Seorang barista berpengalaman tahu bagaimana membuat latte art dengan teknik tertentu, tapi dia itu belum pernah nulisin nih. Terus jika diminta untuk ngejelasin ke orang lain, dia dapat menjelaskan langkah-langkahnya kepada barista yang junior gitu. Terus untuk contoh embedded knowledge, perusahaan restoran memiliki SOP bagaimana cara nyajiin makanan dalam waktu maksimal 15 menit. Nah, semua karyawan itu ngikuti aturannya tanpa perlu pikir ulang lagi. Tuh. Kita langsung next aja ke sesi 2 ya. Sesi 2. Kita langsung ke sesi 2. Nah, untuk sesi 2 berarti kayak gini nih. Eh, apa namanya? Proses atau siklus dari KM ya. Proses atau siklus dari KM misalkan sebenarnya ada banyak nih dari orang-orang. Ada dari The Bukowitz, ada The Evans Dalkir, ada banyak sebenarnya kalau teman-teman lihat di PPT nih. Ada mana ya? Nih, The Mayer and the KM Cycle. Cuma misalnya teman-teman lihat yang paling
apa namanya, tujuannya itu sama sebenarnya. Tujuannya itu adalah, tujuannya itu untuk ini nih bentar, aku ke nih. Tujuannya sama, bagaimana pengetahuan itu diambil, dikodifikasi, dan di-sharing. Kodifikasi itu apa? Kodifikasi itu pengetahuan yang sudah diubah jadi bentuk eksplisit dan sistematis. Jadi misalnya kita udah dapat pengetahuan, terus kita rapikan biar orang-orang paham, terus kita sharing. Jadi bener-bener ini tuh sama semuanya, bener-bener sama, cuma bedanya di situ ya. Bedanya di apa namanya? Di itunya aja, di apa nih? Bentar. Kadang cuma beda di tata caranya doang untuk yang sesi 2 ini. Contohnya nih, contohnya ini, the Meyer and Jack Knowledge Management Cycle. Berarti kayak gimana aja? Kita pertama acquire, jadinya kita mencari pengetahuan dengan apa? Survei kan? Terus kita ngapain lagi? Kita refine, kita analisa, terus kita juga apa namanya ngebuat pembagian di folder. Misalnya, oh kita setelah udah dapat pengetahuan, kita buat deh, kita refine deh, kita analisa, kita terus buat juga folder-foldernya. Misalnya folder A tentang AC merek A, AC merek B, AC merek C. Nah, kita mapping-mappingin di folder. Terus terus kalau udah kita store, kita masuk-masukin nih. Kita buat indeks gitu ya, kayak di skripsi lah. Di skripsi kan ada yang namanya daftar isi ya. Contohnya gitu. Terus ada lagi distribute. Berarti kita apa nih? Online via web and groupware. Kita sebarkan pengetahuan ini. Baru setelah itu kita present. Kita mulai lakuin yang namanya internalization, di mana kita udah menerapkan pengetahuan ini ke perusahaan kita, kurang lebih gitu. Misalnya untuk the Meyer and Z Knowledge Management. Oke, aku bakal contohin lagi untuk yang ini ya, apa namanya, untuk yang the Bukowitz and William KM Cycle. Jadi teman-teman kalau tadi udah ngerti case tadi yang udah aku jelasin, harusnya teman-teman bakal gampang sih, nggak perlu terlalu hafalin ya, cuma dimengerti aja. Gitu. Coba yang ini, knowledge kan, berarti pertama dari apa nih? Contribute ke knowledge. Berarti semua orang itu berkontribusi dalam knowledge gitu ya. Kita pelajari, kita evaluasi pengetahuannya, kita sempurnain lagi dan menjadi yang namanya pengetahuan. Terus pengetahuan ini terbagi menjadi dua nih, ada get, ada assess. Kita ke get dulu. Get itu artinya itu kita mencari informasi. Kita mencari informasi atau pengetahuan, terus kita gunain pengetahuan itu apakah bisa. Terus kalau kita udah gunain, kita belajar dari pengalaman gitu. Terus habis itu kalau udah di learn itu, kita bakal ke contribute. Contribute itu berarti kan kita menyebarkan pengetahuan ya. Kadang-kadang, nih biasanya ada case tadi nih. Mungkin keluar di UTS, mungkin enggak. Cuma biasanya kadang-kadang gini. Kadang-kadang di contribute itu gagal. Karena karyawan mana sih yang mau ngebagiin pengetahuannya secara cuma-cuma gitu kan? Kalau dia mikirnya gini biasanya, kalau dia ngebagiin pengetahuan secara cuma-cuma, artinya dia nanti udah nggak dibutuhin lagi dong di perusahaan. Biasanya gitu. Atau mungkin ada nanti orang lain bakal lebih hebat dong dari aku. Contohnya gitu. Jadi ini tantangan terbesarnya untuk di perusahaan. Bagaimana cara karyawan itu mau membagi pengetahuannya ke perusahaan gitu. Nih, tuh. Terus habis itu kita bakal lanjut ke ini nih, assess. Jadi abis udah get, kita bakal ke assess. Kita bakal nilai kira-kira pengetahuan ini itu apakah bermanfaat atau enggak. Tuh, terus kita sustain, kita buat lagi perusahaannya, atau kita divest. Divest itu artinya itu pengetahuan itu tidak sesuai dengan visi dan misi perusahaan kita, jadinya kita ngapain? Jadinya kita buang gitu. Dihapus aja di knowledge store gitu. Oke, aku kasih contoh lain untuk ya ini ada untuk knowledge repository. Contohnya gini, knowledge repository. TBK misalnya gitu. TBK. Nah, ini ada ininya nih. Misalnya re-administration, simple search, help, glossary, terus ada what's new gini-gini. Ini kurang lebih kayak Binus Maya. Bedanya ini tuh untuk perusahaan. Untuk perusahaan biar karyawannya belajar. Jadi coba teman-teman bayangin misalnya eh, ada apa human resource ya, HR-nya. Orang-orang HR itu dia pertama ngajarin nih ke orang A bagaimana cara melakukan task list A misalnya gitu.
dia pasti bakal taruhnya di knowledge repository biar nanti karyawan B, C, D, E, F, G itu langsung bisa ngeliat video tanpa harus orang-orang HR-nya itu ngejelasin lagi setiap kali ada orang karyawan baru masuk dijelasin lagi. Itu akan memakan waktu. Mendingan kita buatnya kayak gini gitu. Jadi knowledge repository itu adalah knowledge-knowledge yang udah dimasukin gitu ya, biar nanti orang-orang kalau cari itu bisa tuh. Terus bentar, ada apa lagi ya? Ini sama ya, ini yang the advanced Dalgir ini juga sama. Sama kita identifikasi, terus kita store, share, use, sama learn. Terus kita create, terus kita improve. Nih kalau udah ini kita improve, create. Jadi ini benar-benar keulang-ulang terus gitu. Jadi teman-teman bisa baca aja di knowledge management yang sesi 2 ini ya. Di sesi 2 di mana nih? Di sini. Mana sih? Di The Mayor and ZKM Cycle. Berarti kan yang ini nih. Teman-teman bisa baca aja. Oh, berarti dia itu fokusnya ke apa? Ke akuisisi data, terus ke storage, terus ke refinement, ke distribusi gitu ya. Nah, terus ada juga yang The Bukowitz. Itu gimana? Kalau yang Bukowitz itu dia berarti pertama dia mendapatkan dulu pengetahuannya secara tacit dan eksplisit. Terus dia seleksi kira-kira informasinya ini berlebih nggak? Nanti malah informasinya menyesatkan. Terus kalau udah baru digunain, terus dipelajari gitu. Jadi kurang lebih untuk apa namanya untuk masing-masing ini dibaca-baca aja, dimengerti aja gitu ya. Aku bakal langsung next ke, nah ada juga the week KM cycle nih. Pertama kita build, jadi ini apa namanya ada berkaitan dengan externalization dan combination. Oh ya ini ya, externalization combination nanti aku bakal jelasin. Kita di sini dulu. Build, ada hold, ada pull, ada apply gitu. Cuma kayaknya aku harus jelasin yang ini dulu deh biar teman-teman paham ya. Yang ini, yang apa namanya? Seci model. Biar nanti aku kalau udah jelasin seci model baru aku jelasin yang ini, weak KM model. Oke. Jadi yang pertama, yang namanya seci model, pertama ada yang namanya socialization. Berarti teman-teman ngebayangin aja ini kayak kita bersosialisasi sama orang. Contohnya gini, misalnya kayak aku nih, contohnya aku lagi ikut sebuah acara gitu ya, acara seminar di BINUS. Nah, aku ketemu temen nih, ketemu temen, terus kita duduk bareng, kita ngobrol. Eh, bro, tahu nggak sih kalau misalnya apa namanya, kan mesin mesin perusahaan gue rusak nih. Lu tahu nggak cara betulinnya gimana? Oh, gitu ya. Berarti caranya itu cara gue betulin harusnya gini 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 sih. Nah, itu kita dapat yang namanya pengetahuan dari tacit ke tacit gitu. Itu untuk socialization gitu. Atau enggak misalnya contoh lain, misalnya kayak, bro, lu tahu nggak sih teknologi IT yang baru? Kita jadi nanti kita dapat pengetahuan. Oh, teknologi IT yang baru itu AI. Coba lu pakai prompt ini deh. Nah, itu namanya socialization. Kita lanjut ke externalization, yang dimana apa namanya? Misalnya nih, kita pakai contoh koki lagi ya. Koki itu menggoreng kue tiaw sampai enak banget. Terus jadinya kita kita mau lihat cara mereka goreng, kita videoin mereka. Kita videoin mereka, terus nanti setelah kita nonton video kita jadi tahu. Kita catet tuh pengetahuan-pengetahuannya kita catet. Terus habis itu udah, jadi pas kita catat ya kita dapat yang namanya pengetahuan dari tacit ke eksplisit. Dari yang tadinya cuma insting orang diubah menjadi eksplisit atau yang terdokumentasi gitu. Atau enggak misalnya kayak gini, contoh lain ya, contoh untuk lain untuk externalization. Misalnya kayak kita bisa wawancara misalnya direktur BCA atau enggak direktur apa ya? Direktur direktur perusahaan apa perusahaan TBK. Perusahaan TBK kan atau perusahaan mobil lah, perusahaan mobil. Kenapa Bapak kita bisa wawancara. Jadi kayak misalnya, kenapa Bapak memberikan diskon untuk mobil A di tahun 2025 ini? Apa yang terjadi sebenarnya? Misalnya dia jawab kayak, "Oh, mungkin karena kan minat minat pembeli turun gitu ya. Jadi aku harus kasih diskon nih biar pembeli itu meningkat." Oh, gitu. Kita terus catat gitu ya di kertas. Kita udah dapet yang namanya pengetahuan tacit menjadi eksplisit gitu. Terus kita lanjut ke yang namanya combination. Combination. Nah, combination ini berarti gini nih.
berarti kita udah ngebuat yang namanya working instruction atau instruksi kerja gitu ya. Terus kita udah ngebuat tutorial, cara kerja, cara pakai. Terus kan kita videonya bakal kita nonton ulang kan? Videonya udah kita nonton ulang, kita coba slow mo atau kita slow mo selama 10 kali lah. Pause slow mo 10 kali kita lihat. Oh, berarti kalau dia nuang garam itu harus 3 sendok teh. Nah, berarti kita tulis. Kita lengkapin pengetahuan yang udah kita dapat. Kita tulis gitu. Terus misalnya lagi kayak panasin kuali harus 9 menit 53 detik. Nah, kita tulis gitu ya. Kita tulis, terus coba kita validasi lagi. Kira-kira benar gak ya pengetahuan ini? Nah, dan jadilah tutorial terbaru, yaitu cara goreng kue tiaw 2025. Contohnya gitu. Untuk di combination. Nah, baru deh internalization yang dimana kita itu apa namanya? Kita itu menerapkan di perusahaan. Kita panggil 5 orang koki. Kita kasih video yang udah kita buat di combination tadi. Kita kasih tutorial gitu. Yang tadinya eksplisit, yang tadinya terdokumentasi menjadi tacit. Tacit itu berarti orang-orang koki itu mempunyai skill yang sama dengan kita gitu. Jadi kesimpulannya apa teman-teman? Kesimpulannya itu pengetahuan yang awalnya tacit atau yang ada di benak seseorang itu diubah menjadi eksplisit dengan yang namanya externalization. Terus di combination kita rapihin biar lebih terstruktur sama biar orang-orang lebih jelas. Nah, terus kita baru yang namanya internalization gitu kurang lebih. Untuk model ini kalau bisa sih apa namanya dihafalin aja ya kayak ada socialization, externalization, internalization, combination, terus gambar-gambarnya mungkin bisa di apa namanya dipahamin aja sama dipelajari gitu. Aku bakal langsung next ke nah ini ada itunya ya apa namanya teori-teorinya ya melalui pengamatan, peniruan, praktik. Nah ini baik lagi ini tuh teori teman-teman. Jadi teori itu ya menurut aku kayak apa namanya ya kurang aja gitu kalau kita baca kan bosen kan mendingan tadi aku cerita kalau cerita itu teman-teman pasti lebih jelas maksudnya maksudnya gimana socialization externalization apa combination sama internalization gitu nih kita langsung singkat aja deh dapat dipercepat dengan membangun ruang fisik dan virtual jadi kan tadi aku contohinnya ke dalam kehidupan nyata ya kalau misalnya dalam perusahaan berarti gimana ya udah kita buatnya ada yang namanya itu setiap minggu kita bisa buat yang namanya apa namanya karyawan berkumpul. Coba setiap minggu, ayo kita berkumpul di kafe A. Kafe A nanti kita membahas diskusi sesuatu yang baru. Nanti ada seminar, terus nanti ada apa namanya? Ada door prize berhadiah misalnya GoPay 50.000. Kan otomatis karyawan pada mau dong. Udahlah ikut aja apa salahnya gitu kan. Itu kita melakukan sebuah bonding, socialization. Terus kalau udah kita externalization. Jadi pengetahuan yang udah kita dapat kita catat agar lebih mudah gitu. Terus combination kita berarti menciptakan bentuk pengetahuan eksplisit itu yang baru. Jadi digabungkan, diubah dan diproses untuk menciptakan sistem pengetahuan yang lebih kompleks dan sistematis. Itu. Terus ada lagi yang namanya internalization. Pengetahuan tersebut kan menyebar dan menjadi pengetahuan tacit. Itu sih untuk yang apa namanya? Untuk yang social socialization, externalization, combination sama internalization. Itu. Terus habis itu bakal ke oh ya, sebelumnya aku pengen jelasin dulu soal knowledge management itu sebenarnya kita ngapain aja sih? Proses knowledge management itu sebenarnya kita ngapain aja? Ini kan kalau ini kan menurut menurut ahli ya, menurut para ahli ya. Sebenarnya kita itu ngelakuinnya gini nih. Ada 3. Teman-teman bisa catat atau nanti dari video bisa ngulang lagi ya. Ada identify, ada capture, sama ada share. Jadi pertama kita identifikasi dulu. Kira-kira coba kita identifikasi kira-kira pengetahuan ini apakah berguna? Apakah pengetahuan ini adalah pengetahuan baru di perusahaan? Apakah pengetahuannya kurang baik? Nah, terus baru kita capture gitu. Kita menciptakan pengetahuan dari 4 poin tadi, menciptakan pengetahuan dari 4 poin tadi, socialization, externalization, combination, sama internalization. Nah, terus kalau udah kita capture dan modifikasi gitu ya. Jadi identify, capture, share. Kita capture modifikasi, terus kalau udah baru kita share ke perusahaan kita gitu. Contohnya gimana? Misalnya gini. Contohnya itu misalnya ada teknisi AC jenis baru merek A. Nah, awalnya dia nggak tahu nih kalau AC-nya itu rusak.
Akhirnya dia ke discussion forum Facebook misalnya ya. Kan kalau AC kan biasa kan teknisi AC itu kan biasanya kan mereka pakainya Facebook ya. Pakainya Facebook, ketemu nih discussion forum, cara forum pembahasannya, cara memperbaiki AC merek B, AC merek A contohnya gitu ya. Terus petugas knowledge management gimana? Dia nangkep narasi yang udah ditulis oleh orang itu, terus dibuat lagi menjadi lebih terstruktur dan terorganisasi. Baru dia share lagi nih ke teknisi lain. Biar nanti kalau ada cara apa namanya, apa namanya, cara memperbaiki AC itu bisa lebih cepat gitu ya. Itu namanya pengetahuan. Terus habis itu misalnya ada lagi nih, habis itu tiba-tiba ada orang ketemu cara yang lebih gampang. Misalnya yang tadinya untuk memperbaiki AC merek A itu membutuhkan 15 step. Petugas knowledge management akhirnya ketemu lagi nih. Oh, ini ada nih 10 step dan lebih gampang lagi diterapkan untuk kita. Dia bakal ambil pengetahuan itu dan pengetahuan lama tadi yang dia awal-awal di Facebook itu dia bakal apa namanya? Bakal dibuang gitu atau mungkin bakal diarsipkan. Itu kurang lebih. Terus habis itu apa namanya? Tadi aku belum jelasin yang. Nah, ini ya, berarti kalau misalnya teman-teman udah tahu seci model tadi, berarti ini juga tahu nih, ada build, berarti berkaitan dengan externalization, berarti berkaitan dengan apa cara mendapatkan data, diubah menjadi dokumentasi, terus combination, terus kita buat pengetahuan baru. Terus kita hold, berkaitan dengan combination, yang dimana kita itu ngelihat kira-kira informasi ini berguna nggak ya, gitu. Terus full knowledge, berkaitan dengan socialization dan combination. Jadi pool knowledge itu apa nih? Kita coordinate, assemble, reconstruct nih berkaitan dengan socialization dan combination. Jadi kalau teman-teman bisa seci model, pasti bisa juga yang ini nih. Bisa juga yang ini, the WKM cycle gitu. Terus terakhir apply knowledge. Berarti apply knowledge gimana? Kita berkaitan dengan internalization. Pengetahuan diterapkan dalam praktik kerja nyata di perusahaan gitu. Kira-kira sampai sini teman-teman ada yang mau ditanyain dulu atau aman nih? Oke, kalau misalnya aman, teman-teman bisa langsung di chat aja ya. Kalau misalnya udah nggak ada yang mau ditanyain, aku langsung aja ke partner aku si Grace. Oke teman-teman, aku bakal coba lanjutin materi knowledge management dari partner saya Aristo. PPT aku udah kelihatan teman-teman. Nah, kelihatan. Oke, jadi di sini sesi 4 itu ada proses knowledge management. Nah, di sini itu ada integrated knowledge management cycle-nya. Ini cycle-nya perlu dipahami ya. Di sini kan pertama itu kita capture, terus kita assess ke knowledge sharing, terus kita contextualize ke knowledge acquisition, terus kita update. Nah, di knowledge capture ini tuh kita identifikasi pengetahuan yang ada gitu. Jadi kita kumpulin informasi dari pengalaman-pengalaman tim yang ngamatin. Kita cari tahu nih kira-kira permasalahannya apa gitu. Nah, terus kita assess ini tuh diapain? Jadi assess itu kita nilai dalam artian kita menganalisis sebuah tindakannya dulu. Contohnya nih, misalkan dalam sebuah perusahaan em, customer service gitu. Customer service itu nerima banyak keluhan dari pelanggan kalau misalkan respon dari customer service ini tuh lama. Terus juga solusi yang customer service kasih itu gak jelas gitu. Nah, kita assess nih ke knowledge sharing. Di knowledge sharing ini kita kasih tahu problem permasalahannya ini ke internal organisasi. Nggak dalam satu divisi aja, tapi semua tim dari perusahaan itu tahu tentang permasalahannya ini. Jadi untuk saling saling sharing, kira-kira menurut kalian permasalahannya ini tuh apa dan cara untuk solve problemnya itu kira-kira kayak gimana gitu. Nah, contohnya nih kayak misalkan dari knowledge sharing ini kita dapat dapat cara untuk menyelesaikannya dari beberapa karyawan intinya kayak oh bales
pesan karyawannya yang sebelumnya katanya lama, coba deh dalam 5 menit pertama kita coba langsung jawab. Terus juga kita kasih jawaban yang lebih sopan sama solusinya tuh lebih lebih jelas gitu. Jadi nggak bertele-tele. Jadi kita bisa langsung kasih jawaban yang lebih jelas lagi. Nah, terus kita contextualize. Di sini itu kita kayak nyesuaiin gitu sesuai dengan situasi sama kondisi dari eh, pelanggannya gitu. Jadi misalkan nih, em, kan tiap pelanggan itu punya sikap yang berbeda-beda. Nah, misalkan nih kayak ibu-ibu kan kadang suka ceplas-ceplos gitu ngasih ngasih chat, ngasih pesan. Nah, kita coba untuk sebagai customer service jawabnya tuh lebih sopan, lebih jelas lagi, pelan-pelan gitu ngasih taunya. Jadi kita sesuaiin sama kondisi dan sikap yang kira-kira bisa diterima sama karyawan, sama pelanggan. Nah, terus kita contextualize ke knowledge acquisition dan application. Nah, di sini itu kita nerapin ilmu dari pekerjaan yang udah kita oke ini. Kayak misalkan tadi kan kita udah dapet solve problemnya kayak gimana. Nah, di sini kita aplikasiin. Jadi kayak, oh kita oke ini kita jawabnya bisa lebih cepat, kita kasih solusi yang lebih oke. Terus juga kita lebih filter jawaban kita biar kita bisa menghindari kesalahan yang udah kita lakuin sebelumnya. Nah, kalau udah kita update dan balik lagi nih ke knowledge capture. Nah, update itu tuh biasanya kayak dilakuin evaluasi gitu. Misalkan tiap bulan biasanya tuh ada tim yang melakukan evaluasi buat jawab, oh ini udah oke belum ya? Nah, di evaluasi ini kalau dari case study kayaknya baiknya kita tambahin chatbot deh. Biar kalau misalkan dalam 5 menit customer service tidak bisa menghandle jawaban dari pelanggan, kita bisa kasih chatbot dulu untuk kasih tahu kalau udah terkirim dan akan segera dijawab. Dan kalau misalkan nih pasti ada aja pelanggan yang ngechat di selain jam kerja, selain jam 8 sampai jam 5 sore. Nah, kita biarkan untuk chatbot yang jawab pertanyaan itu. Nah, terus di sini ada pengertiannya ya. Nah, kalau di knowledge creation itu tetap dengan Sechi model karena emang Sechi model kan penting banget. Jadi jangan lupa untuk dihafalin ya teman-teman. Nah, di knowledge capture ini dia pakai touched knowledge. Di sini itu contohnya nih kayak eh, kita bisa lakuin interview atau observation, brainstorming, DLP method dan lain-lainnya. Nah, di sini ada contohnya, selain itu tuh ada mix method. Dan mix method ini nih kita kombinasiin dari beberapa yang kita dapat. Misalkan nih kita gabungin interview sama observation. Jadi misalkan nih di awal kita lakuin interview dulu ke orangnya. Terus kalau udah kita coba datengin ke pabriknya gitu. Makanya on-site observation. Nah, di sini yang knowledge sharing. Kalau knowledge sharing itu kan em, itu ya kita sharing, kita berbagi pengetahuan. Contohnya ini tuh kayak YouTube. Nah, kalau YouTube ini tuh misalkan nih eh CEO gitu dia mau ngasih tahu sharing tentang perusahaan, tentang sharing hal baru. Bisa aja kalau misalkan dia nggak punya waktu, dia record terus dia masukin YouTube untuk internal perusahaan, terus karyawannya tinggal dengerin aja gitu. Jadi biar lebih ringkas gitu. Sama kita bisa lakuin Q&A. Dan yang terakhir kita bisa kuesioner. Jadi kayak misalkan nih eh, di dalam link perusahaan yang karyawan-karyawannya biasanya kan dari WA. Nanti kita tinggal sharing aja. Kita kasih link kuesioner terus kita suruh jawab dan nanti tinggal kita lihat oh kira-kira isinya tuh ini aja gitu. Nah, kalau contoh dalam perusahaannya nih kalau knowledge sharing misalkan nih perusahaan punya masalah, terdapat suatu masalah. Nah, kita ngelakuin meeting antar sesama internal perusahaan. Kita kasih tahu permasalahannya itu apa. Dari satu permasalahannya ini kan bisa banyak nih cara penyelesaiannya. Nanti teman-teman yang eh, teman-teman dari tim-tim lain bisa ngasih rekomendasi penyelesaian kayak gimana. Makanya itu bisa dapat menyelesaikan permasalahannya bisa lebih cepat. Nah, lanjut yang terakhir knowledge acquisition dan application.
Jadi dia tuh lebih ke proses penyerapan dan penyimpanan informasinya. Contohnya kayak sistem e-learning gitu kan biar bisa memberikan pembelajaran gitu lebih dapat lagi. Gampangnya sih kalau knowledge application kan yang penting tuh dia diaplikasiin aja gitu tentang em, dari knowledge sebelumnya tinggal kita aplikasiin aja dari solvingnya bagaimana. Nah, contoh toolsnya itu kalau aku acquisition itu kita bisa pakai Google Classroom sama Notion. Kalau misalkan mau ujian, biasanya kan teman-teman pada saling sharing Notion ya. Biasanya seperti itu. Nah, terus juga kalau knowledge application itu kita kan pakainya Excel. Nah, kenapa pakainya Excel? Jadi biar lebih mudah aja. Karena kan kita kalau Excel bisa saling sama-sama kirim link eh, link Excel. Jadi kita bisa sama-sama kerjain bareng. Terus juga kita bisa aplikasiin dengan melalui ChatGPT. Jadi biasanya kita bisa nanya gitu ke ChatGPT bagaimana penyelesaiannya. Nah, di sini ada integrated knowledge management. Di sini diawali dari good idea, good practice, local best practice, sama industry best practice. Contohnya, contohnya itu nih kayak yang sekarang kan buat nastar. Kan em, permintaan lagi banyak nih. Permintaan penjualan dan pembelian itu lagi banyak banget. Akhirnya ada nih ide kita buat bikin nastar. Oh, bikin nastar deh. Nah, itu statusnya itu masih ide, belum terbukti sukses ataupun gagal. Yang penting kita udah ada ide dan kita udah lihat nih referensi dari internet, kita udah lihat dari YouTube cara pembuatannya dan resep-resep udah kita lihat juga dari Google gimana nih caranya. Nah, itu yang dimaksud dalam good idea. Terus kita lanjut ke good practice. Di good practice ini kita uji coba sama trial and error resep. Kita lihat dari resep-resep orang lain di YouTube dan referensi dari sumber-sumber YouTube lainnya. Kita coba lihat nih, resepnya sama nggak sih? Caranya sama nggak sih? Terus kita aplikasiin, kita coba. Kalau misalkan gagal, kita coba melalui tambahan gitu resep-resep kita sendiri. Makanya itu trial and error. Karena kan nggak semua resep cocok dan sesuai dan bisa aja susah gitu. Nah, di sini itu statusnya udah terbukti berhasil dan baru dalam ruang lingkup kecil karena abis kita udah coba oke atau enggaknya itu kita minta internal dari kita jadi kayak misalkan orang serumah kita minta buat dia cobain kita minta tolong untuk kasih feedback oke nggak sih menurut kalian sama looksnya gimana tampilannya oke nggak nah kalau misalkan semuanya udah oke ternyata eh, feedbacknya positif kita lanjut ke local best practice nah di local best practice ini nanti em, resepnya ini mulai kita bagiin dan kita kasih tahu ke keluarga besar atau teman atau tetangga. Kita kasih tahu nih resepnya kayak gini. Makanya hasilnya bisa cantik, hasilnya bisa bagus. Nastarnya kok kelihatannya enak banget. Nah, kita kasih tahu resepnya, cara pembuatannya. Dan kita minta nih feedback dari mereka setelah mereka ikut pelajarin juga. Jadi di local best practice ini setelah kita kasih tahu caranya kita tolongin mereka untuk ajarin mereka secara langsung gitu. Makanya local best practice kita bisa langsung ajarin mereka. Nah, di sini itu statusnya sudah diakui secara baik di komunitas kecil karena kan dia masih dalam tahapan ruang lingkup kecil ya, walaupun udah ke keluarga besar tapi masih dalam ruang lingkup kecil tapi statusnya dia bisa dipakai ke banyak orang. Mulai diketahui nih kalau beberapa orang ternyata oke dengan resep-resep dan cara kita ngajarinnya. Nah, terakhir industri best practice. Industri best practice itu kan industri itu pasti dalam ruang lingkup yang besar ya, cakupannya besar. Nah, di sini itu lebih ke kayak resepnya kita, cara pembuatannya kita bisa jadi patokan buat banyak orang. Jadi di sini industri best practice itu mudahnya kayak eh, tata cara kita yang udah kita buat nih cara pembuatan nastar kita bagiin resepnya ke sosial media. Sosial media itu kan ruang lingkupnya besar ya, banyak orang yang bakalan lihat. Nah, di situ kita kasih tahu cara pembuatannya, hasilnya. em, Kita juga kasih tahu nih feedback dan testimoni dari orang-orang sebelumnya yang udah
pakai cara kita, mereka bilang kalau ternyata caranya mudah gitu. Jadi kita kasih tahu dulu di dalam video itu kalau misalkan ini tuh caranya yang paling simpel, yang paling mudah dan tingkat keberhasilannya tuh tinggi. Nah, statusnya itu di sini diakui secara luas dan bisa jadi bahkan sebagai standar orang-orang. Oke, aku next. Nah, di sini ada gimana sih caranya kita bisa select knowledge sama kita bisa sharing. Nah, di sini itu tahap pertamanya kita nilai dulu ini masuk ke dalam explicit atau tacit. Yang penting kita udah bagiin dulu karena nanti mungkin tahapannya akan berbeda dari explicit sama tacit. Nah, terus yang kedua, kita bisa cek nih dia sensitif atau enggak. Kalau misalkan dia sensitif, lebih baik kita jangan dilanjutin ke knowledge-nya atau enggak kita ganti. Karena kalau sensitif bisa aja bikin orang nggak suka atau bahkan eh, nggak baik gitu sharingnya. Lebih baik kita hold aja. Nah, yang terakhir nih, kira-kira sharingnya ini bakalan dipakai ke orang siapa? Fungsinya untuk apa ke orang tersebut? Apakah berfaedah? Kalau misalkan enggak ada, misalkan dari ketiga itu ada satu aja enggak, better jangan kita lakuin knowledge sharing gitu. Karena bisa aja orang tersebut udah tahu atau ya lebih baik kita jangan kasih tahu ke orang-orang karena mungkin itu tidak tidak baik untuk di-share. Nah, kalau yang ini rich informasinya. Misalkan nih kayak face to face, kenapa dia high? Karena semakin kita bicara dua arah, itu informasi yang didapat akan lebih banyak dan lebih mudah dipahami, dimengerti. Kalau misalkan nih kayak spreadsheet, kenapa dia low? Nah, karena dia sangat tinggi miskomunikasinya. Spreadsheet itu kan kita hanya baca, kita hanya lihat, kita nggak bisa nanya kalau misalkan kita nggak ngerti atau kurang paham. Dan spreadsheet itu kan kalau tampilan UI-nya dari HP itu akan sangat bikin confusing orang-orang ya. Makanya dia itu low karena eh, tingkat miskomunikasinya itu tinggi banget. Bisa aja orang salah paham. Kalau misalkan nih kayak email atau blog itu kenapa dia medium? Jadi dia itu tergantung tiap orangnya. Bisa aja orangnya berpikir kalau em, ini mudah dimengerti atau enggak, tergantung dari cara orang tersebut membacanya. Kalau misalkan dia baca dengan teliti, dengan seksama, ya informasi yang didapat itu bisa dengan maksimal dan baik. Tapi kalau misalkan dia baca cuma sekilas atau misalkan dia nggak teliti dibacanya, dia bisa miskomunikasi. Itu yang membuat informasi yang didapat itu sangat minim. Nah, sharing knowledge ini tuh ada dua, ada knowledge cafe sama world cafe. Knowledge cafe ini dia kayak dia tuh lebih informal. Jadi kayak intinya itu yang penting kita saling sharing aja. Em, Mau tata cara jawabnya kayak gimana, itu bebas aja. Yang penting kayak informal dan saling kasih jawaban karena yang ditekanin di sini itu adalah berbagi pengetahuannya. Kita nggak perlu formal kayak dalam pekerjaan, walaupun ini tetap inti dalam pekerjaan, tapi dia bisa informal dan contohnya itu kayak seminar gitu. Kalau World Cafe ini fungsinya mirip-mirip, tapi dia itu tujuannya sama, tapi dia formal. Dia biasanya ada template-nya. World Cafe ini tuh biasanya ya dia itu dibagi dalam kelompok-kelompok kecil. Misalkan nih ada 30 orang. Nah, mejanya itu ada 10. Kita kasih 10 meja. Jadi bersepuluh-sepuluh itu bakalan jadi sekelompok. Nah, kenapa dijadiin sekelompok? Biar diskusi tentang pertanyaan yang ada gitu. Jadi kita kayak biar lebih fokus, terus lebih bonding juga satu sama lain, biar ide-idenya itu biar lebih ngalir aja, biar saling sharingnya lebih mudah gitu. Kalau World Cafe, intinya sih World Cafe itu dia lebih terstruktur sama lebih jelas aja. Terus ini ada 7 eh, prinsipnya biar World Cafe-nya bisa terjalin dengan baik. Kayak kita harus tetapin dulu konteksnya mau apa, temanya mau apa. Terus juga kita harus buat ruangannya yang semenarik mungkin gitu biar orang-orang suka dan gak bosen. Terus kita ambil pertanyaan-pertanyaan yang relevan. Di sini juga kita kalau bisa mendorong orang-orang agar agar ikut kontribusi dengan kita. Terus kita bisa hubungin ke hal-hal perspektif. Terus juga kita bisa mendengar ini wawasan dari
orang lain. Jadi biar saling sharing aja. Terus kalau udah kita tinggal bagiin penemuan yang udah kita dapetin sebelumnya. Nah, terus di sini ada role knowledge management. Nah, knowledge management teknologinya ini tuh sebenarnya kita tinggal kumpulin aja kita tinggal kumpulin, simpan sama sebarin pengetahuan yang ada. Nah, dari teknologinya ini tuh kita bisa lakuin ada yang namanya sistem manajemen pengetahuan. Contohnya, kayak misalkan nih Notion atau Microsoft Teams. Nah, di sini itu Notion ini kan kayak kita dapetin pengetahuan ya dari orang yang kirim. Sama Microsoft Teams juga fungsinya itu mirip-mirip ya. Kita bisa mendapatkan knowledge dari orang yang share gitu. Walaupun tidak kita aplikasiin. Nah, terus di sini ada rekomendasi untuk kita bisa mastiin pengetahuannya itu, kita bisa mantau kepercayaan orang. Kira-kira orang percaya nggak sih sama kita? Terus kita juga bisa fokusin ke satu proses. Jadi kita fokusin ke satu proses satu-satu dulu, jangan langsung semuanya kita eh, secara bersamaan kita fokusin. Nanti hasilnya akan kurang. Terus kita juga bisa membangun kebersamaan dengan rasa aman untuk saling berbicara satu sama lain. Biasanya sih kita bisa lihat dari raut wajahnya ya, kalau misalkan dia em, nyaman atau enggak bicara sama kita. Terus yang terakhir kita juga bisa mantau kerjasama dengan tim. Nah, terus di sini penerapannya ini cepat aja, paling kayak karyawan. Kita bisa latih karyawan biar bisa lebih efektif sama efisien, terus eh, terstruktur dalam mengambil keputusan. Terus juga peningkatan layanan pelanggan bisa lebih personal, terus juga bisa lebih efektif. Dan yang terakhir kita bisa melakukan inovasi produk. Karena inovasi produk ini kan harus banget dilakuin ya, karena kan pasti makin lama itu makin berkembang. Kalau kita nggak ngelakuin inovasi, pasti produk kita di perusahaan akan geser, geser, geser dan melakukan penurunan. Jadi harus ada nilai lebih gitu. Makanya harus banget dilakukan inovasi dan modifikasi dari produk yang kita jual dari perusahaan. Nah, tiap penerapan ya pasti ada aja nih tantangannya. Contohnya kayak karyawan yang nggak mau nerima pengetahuan atau pakai teknologi baru. Pasti ada aja kan karyawan yang nggak mau pakai teknologi baru gitu. Kayak dia udah nyaman dengan teknologi sebelumnya. Itu hal yang membuat ya buat apa kita melakukan perubahan kalau udah nyaman. Nah, itu cukup sulit dengan karyawan yang kayak gitu karena kan nggak mungkin juga kita main asal pecat karena itu akan mempersulit perusahaan. Terus juga kurangnya budaya berbagi. Jadi ada aja karyawan yang nggak mau berbagi pengetahuan karena dia berpikir em, pengetahuan itu lebih baik dia keep sendiri. Orang lain, untuk apa orang lain tahu pengetahuan itu? Kayak dia nggak mau orang-orang eh, mendapatkan pengetahuan yang serupa agar sama-sama saling belajar. Dia maunya dia aja yang paling bisa, dia aja yang paling oke. Nah, terus yang terakhir kurangnya sumber daya. Nah, sumber daya ini nih fungsinya nih untuk investasi kayak misalkan dalam teknologi, pelatihan, sumber daya manusia. Kayak misalkan waktu zaman COVID itu bener-bener kurang banget sumber dayanya. Makanya perusahaan putar otak gimana caranya untuk bisa mendapatkan sumber daya lagi di saat-saat COVID yang seperti itu. Oke, terakhir ada dari knowledge application at individual level. Nah, yang kiri ini contohnya untuk pemula, yang kanan ini untuk expert. Yang pemula ini tuh dia lebih banyak tata caranya dan lebih detail, lebih rinci. Nggak kayak yang expert. Expert kan kayak cuma pendek gitu tata caranya. Kenapa? Karena kalau expert kan udah ngerti ya, udah paham banget. Pemula itu kan orang awam, makanya kita kasih tata caranya yang panjang, yang detail, biar intinya mereka ngerti dulu walaupun tahapannya banyak. Walaupun nanti hasil outputnya sama, tapi eh, penerapannya itu cukup berbeda karena yang eh, pemula itu looks-nya emang lebih complicated tapi lebih mudah dipahami daripada yang expert. Nah, kalau knowledge application group and organization level, ya itu intinya sih lima ini aja. Yang penting sih di ngertiin aja kayak kita bisa memperoleh, kita bisa melakukan pengindeks kualifikasi, terus kita bisa capture sama mengarsipkan knowledge application
dari grup tersebut. Terus kita bisa temuin sama kita bisa akses dari knowledge itu. Terus kita buat knowledge-nya, kita build, terus kita anotasiin udah oke atau belum. Kalau udah oke, terus kita akan lakuin kombinasi, terus kita susun, sampai kita modify. Kayak baiknya kayak gimana nih? Kayaknya kurang sedikit tambahan-tambahan deh. Nah, di situ kita bisa modify. Yang terakhir, kita bisa track. Kita bisa lacak, eh, udah sampai mana pengerjaannya dan lagi apa yang dilakuin gitu. Sekian teman-teman, ada yang mau ditanyain atau ada yang misalkan mau dijelasin ulang? Oke, kalau enggak aku izin stop share ya. Oke, sebelumnya ada yang mau ditanyain dulu sebelum kita dokumentasi? Kayaknya nggak ada Kak, langsung dokumentasi aja. Oke, kalau gitu tolong di on cam semua ya. Ayo guys, on cam. Oke, satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Oke, kalau gitu sudah berakhir dari kelas responsi kita. Terima kasih semuanya yang udah datang. Terima kasih juga untuk para tutor yang sudah membantu kita semua. Thank you guys. Boleh leave kalian.